Shalom teman-teman. Wah, kita nggak rasanya kita akhirnya kembali lagi ke ibadah online. Sebelumnya kemarin kita udah ibadah offline, akhirnya kita kembali ibadah online lagi. Tapi itu nggak membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan tetap menyertai kita. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan di hidup kami Tuhan. Semoga yang akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan, layakkanlah setiap kami Tuhan. Kau pimpin Tuhan kami dalam tangan-Mu. Jangan biarkan Engkau lepaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan
Oke, shalom Sobat Muda, selamat Natal ya. Yuk sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya ya Bapak, Kau punya maksud rencana yang luar biasa untuk kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, tidak kebetulan ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, Kau urapi kuduskan setiap dari kami ya Bapa, biar kebenaran firman-Mu menguatkan kami Tuhan untuk kami boleh melangkah di hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kekasih Tuhan, di hari-hari Natal seperti ini, siapa di sini teman-teman kekasih Tuhan yang mengingat cerita-cerita Natal? Ya, buat Kak Meda sendiri, ketika hari-hari ini kita berbicara tentang New Hope, harapan yang baru, Kak Meda membaca-baca kisah Natal dan ada beberapa kisah itu yang menarik perhatiannya Kak Melinda. Yuk sama-sama kita baca aja ya di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, ayat ini tuh berbicara tentang ayat nubuat. Jadi ayat ini itu adalah nubuat itu artinya apa? Sudah diberitakan oleh nabi-nabi di zaman dahulu. Nah, nubuatan itu digenapinya di kemudian hari. Nah, saat itu adalah ketika Yesus lahir, digenapinya. Nah, ayat ini tuh sebenarnya menjadi sebuah harapan buat orang Israel. Tapi bisa jadi ya orang Israel banyak yang sudah melupakan tentang harapan
ini. Kenapa Kak Meda bisa ngomong gitu? Karena yang akhirnya mengingatkan itu justru orang-orang Majus. Orang-orang Majus datang kepada Herodes, dan kemudian Herodes baru panggil itu para ahli Taurat. Mereka cari-cari ya kan di Taurat mereka, kemudian mereka baru mengiyakan, iya betul bahwa akan lahir seorang raja untuk orang umat Israel di zamannya Herodes itu. Dan ternyata kotanya itu kota Bethlehem, kota yang kecil. Teman-teman kalau ngomongin tentang kota yang kecil mungkin mirip-mirip seperti kota Madiun gitu ya. Dan Kak Meda bersyukur sih dengan kondisinya pandemi ini, teman-temannya dari luar kota pada pulang ya kan. Kemudian ikut kuliah-kuliahnya apa di Madiun aja, di streaming ya. Padahal bagi Kak Merida sendiri, kota Madiun itu dari zaman dulu itu seringkali itu menjadi kota yang ditinggalkan ketika sudah SMP, sudah SMA, kuliah atau merintis karir kerja gitu ya. Banyak anak-anak muda yang mereka keluar kota untuk mencari harapan yang baru, harapan yang lebih besar gitu ya, harapan yang lebih dibandingkan yang bisa didapatkan di kota Madiun ya, seperti itu. Tapi bersyukur banget ya, karena pandemi justru kota Madiun jadi lebih ramai ya. Oke, nah teman-teman, berbicara tentang harapan sebenarnya merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya iman ya. Kita mau baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Pasti banyak yang sudah hafal ya. Oke, kita baca bersama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari yang kita harapkan. Semua yang kita harapkan itu dasarnya iman. Kami bisa ngomong itu seperti mata uang, ya kan? Kanan kiri yang tidak bisa dipisahkan. Iman dan harap tidak bisa dipisahkan. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak akan mungkin punya harapan. Dan kalau kita ngomong aku punya harapan tapi tanpa iman, itu juga sama aja bohong, nggak mungkin gitu. Jadi iman dan harap itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau suatu harapan, kalau Kak Melinda bayangkan itu seperti kita bisa bayangkan itu seperti kalau kita lagi berjalan di tempat yang begitu gelap, ya. Kemudian kita sama sekali nggak bisa melihat, bahkan mungkin nggak bisa dengar sesuatu gitu kan. Dan ternyata ada satu cahaya kecil. Nah, cahaya kecil ini yang disebut dengan harapan. Tapi kalau kita nggak percaya akan cahaya itu, kita nggak akan mungkin melangkah. Karena kita percaya bahwa cahaya itu menjadi satu-satunya harapan, maka kita akan melangkah ke sana. Nah, sudahkah kelahiran Yesus itu menjadi satu harapan buat kehidupan kita, bahkan menjadi satu-satunya harapan buat kehidupan kita? Apakah tahun demi tahun kita merayakan Natal itu hanya sekedar perayaan, sekedar kita happy datang ke gereja, mungkin dapat nasi kotak, dapat roti gitu, atau bisa ngobrol dengan teman-teman ya, bisa acara-acara dengan teman-teman karena itu juga musim liburan? Ataukah Natal itu menjadi lebih berarti dalam kehidupan kita karena Yesus memberikan harapan buat hidup kita? Firman yang kemarin disampaikan oleh Kak Yoel ya, salah satunya itu berbicara tentang jangkar kan. Nah, harapan itu seperti jangkar yang dia tuh kuat, begitu kuat, yang menjaga supaya perahu itu ketika ada badai, walaupun perahu itu terombang-ambing oleh badai, tapi perahu itu tidak lari kemana-mana. Perahu itu tetap di sana. Ya, sekalipun terombang-ambing, tapi perahu itu tidak akan bergeser. Nah, harapan kita itu, apakah harapan kita itu begitu kuat yang tidak akan tergeser, tidak akan tergoncang? Harapanmu kepada Yesus, apakah akan menjadi harapan yang begitu kuat? Kalau Yesus sendiri nggak perlu ditanya, karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya.
akan sampai di belakang tabir, karena tugasnya sampai membawa kita ketemu dengan Bapa, hubungan kita dengan Bapa di surga dipulihkan. Tugas Yesus sudah selesai. Tapi apakah kita betul-betul menjadikan harapan itu menjadi harapan yang kuat dalam hidup kita? Bagaimana dengan iman teman-teman? Apakah hari-hari ini karena pandemi, ya kan, kita mulai menggantikan Yesus? Kebiasaan-kebiasaan kita yang kita bisa menikmati hubungan persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, mungkin di dalam doa kita, di dalam ibadah kita, membaca firman, itu menjadi satu hubungan yang begitu indah dengan Tuhan. Tapi karena adanya pandemi, kita harus di rumah aja, dan kita jarang bersekutu dengan teman-teman kita yang lain, dan kemudian kita mulai males kita mulai berpikir, ya sudahlah, yang lainnya juga seperti itu, ngapain aku harus susah payah gitu ya, bangun pagi-pagi berdoa misalkan. Teman-teman, apakah itu semua tergantikan gara-gara ada badai pandemi ini? Tapi Kak Melinda percaya sih, kalau di Natal ini kita akan mendapatkan harapan yang baru. Karena seperti ayat yang tadi Kak Melinda bacakan, Kak Melinda imani betul-betul bahwa di kota Bethlehem itu akan lahir seorang pemimpin. Sama halnya saat ini, mungkin situasi kita itu situasi yang kayaknya nggak berarti, kayaknya begitu kecil. Situasi kita saat ini mungkin situasi yang kelihatannya dipandang sebelah mata. Tapi kalau kita mengimaninya, maka firman Tuhan ngomong apa? Di Bethlehem itu akan ternyata dipilih menjadi tempat kelahiran seorang pemimpin. Di dalam situasi yang begitu kelihatannya nggak memungkinkan, tapi kalau bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, Yesus sanggup mengubahkan. Yesus sanggup untuk mengubahkan sehingga engkau punya jalan yang baru, engkau punya cara yang baru, kesempatan-kesempatan yang baru. Sehingga kami katakan hari ini adalah di penghujung tahun ini, jangan takut berharap. Punyailah iman untuk engkau tetap berharap. Di tahun 2021, punya iman untuk engkau tetap berharap. Bukan harapan yang kecil, tapi harapan yang besar. Menjadi seorang pemimpin, itu maksudnya apa? Menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Menjadi seorang pemimpin maksudnya apa? Engkau menjadi dampak dalam hal kebenaran, dampak untuk imanmu, mempengaruhi orang-orang sekitarmu. Karena seorang pemimpin disebut sebagai pemimpin kalau dia punya pengaruh. Kalau nggak punya pengaruh, walaupun jabatannya pemimpin, dia bukan pemimpin. Tapi pengaruhmu itulah yang akan membawa orang-orang sekitarmu datang kepada Tuhan. Mereka kembali mengingat tentang kasih mula-mula. Mereka kembali mengingat tentang bagaimana Raja itu hadir untuk kehidupan mereka. Teman-teman, di suasana Natal seperti ini bukan hanya tentang bingar-bingar suasananya, tetapi engkau dapat memberikan sebuah harapan buat temanmu. Dimulai dari mana? Dimulai dari engkau dulu. Dimulai dari engkau dulu. Di tahun 2021, apakah kita masih berpikir, ya sudahlah, yang penting aku menjalani hari demi hari, pagi demi pagi, itu biasa-biasa aja? Atau kau akan berpikir sesuatu yang aku punya harapan yang besar bersama dengan Tuhan. Aku mau kau pakai Tuhan menjadi alatmu. Aku mau kau pakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar Tuhan bersama dengan engkau. Karena firman Tuhan di dalam Alkitab, ya kan, kalau kita mau baca dengan teliti, Yesus itu sudah menyelesaikan pekerjaannya. Mati, bangkit, naik ke surga, memberikan apa? Roh Kudus. Memberikan Roh Kudus untuk kehidupan kita. Roh Kudus itu roh yang dahsyat. Roh Kudus itu roh Allah sendiri. Dikatakan apa? Lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Lebih besar dari ketakutanmu. Lebih besar dari kekhawatiranmu. Nah, ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, itu bukan sekedar untuk kita ini, pokoknya aku punya Roh Kudus. Enggak, tapi Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus kepingin berkarya lewat kehidupan kita, sehingga hidup kita ini dapat menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita.
Pertama adalah punyailah harapan. Harapan bukan harapan kecil, tapi harapan yang besar. Dan yang kedua, jangan sampai putus harapan. Jangan sampai patah harapan. Jangan sampai kehilangan harapan itu. Tetap teguh dalam harapan itu. Karena Yesus sudah menyelesaikan tugasnya. Jadi apa yang dikerjakan Yesus sudah selesai. Dan bagian kita adalah kita bersama dengan Roh Kudus. Teman-teman, kisah Alkitab salah satunya itu adalah kisah tentang Yohanes, kelahiran Yohanes, ya kan? Ibunya bernama Elisabeth, yang kedua adalah ayahnya Zakaria. Ibunya Elisabeth, ayahnya Zakaria. Elisabeth ini tidak patah harapan. Elisabeth ini tetap dalam pengharapannya, permohonannya untuk punya keturunan. Bahkan sebelum-sebelumnya disebut orang yang mandul atau sudah mandul gitu ya, wanita yang mandul. Tapi ternyata Tuhan berikan mujizatnya lewat kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, pada saat kelahirannya itu, berita tentang kelahiran yang disampaikan oleh malaikat itu, ayahnya yang Zakaria ini nggak percaya, teman-teman. Karena ayahnya ini nggak percaya, akhirnya apa? Mulutnya itu dikunci sama Tuhan gitu ya. Dia jadi bisu. Padahal kan Zakaria ini kan seorang imam, dan seorang imam itu tugasnya adalah memberitakan firman Tuhan. Tapi karena nggak percaya, akhirnya apa? Mulutnya itu ditutup sama Tuhan. Teman-teman, kalau kita mau tetap percaya, Tuhan akan pakai hidup kita. Tapi kadangkala kalau situasi yang membuat kita menyerah, ingat firman ini. Zakaria, dia harus mengalami mulutnya itu ditutup, jalan yang tertutup gitu ya, sesuatu yang dibatasi oleh Tuhan, sampai janji Tuhan nyata dan dia melihat sendiri dengan matanya. Kan kasihan banget gitu. Nah, padahal Tuhan ngomong apa? Berbahagialah engkau yang percaya tapi tidak melihat. Itu jauh lebih berbahagia. Nah, tapi puji Tuhannya apa? Tuhan sanggup untuk mengubahkan. Tuhan sanggup untuk bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Jadi teman-teman, kalau hari-hari ini mungkin kau udah mulai merasa, aduh ngapain ya tahun depan ya, aku mau ngapain ya tahun depan ya. Teman-teman, percaya mujizat masih ada, percaya harapan itu masih ada, percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memakai hidupmu, percaya bahwa engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang begitu besar gitu, bersama dengan Tuhan. Dan sekali lagi apa? Bagi kemuliaan Tuhan. Karena kita melakukannya, kita tidak melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pun sanggup untuk menutup jalan gitu ya. Tapi kalau kita melakukannya untuk memuliakan Tuhan, jalan yang tertutup itu pun pasti dibuka oleh Tuhan. Nah, berita Natal, berita tentang kelahiran Yesus, berita tentang Raja di atas segala raja, berita tentang nama Sang Juru Selamat itu juga dibutuhkan oleh orang-orang sekitar kita. Tuhan sanggup untuk membuka jalan supaya orang-orang sekitarmu itu boleh mendengar, mereka boleh tahu bahwa ada harapan di tahun 2021, ada harapan buat kehidupan mereka. Bahkan anak-anak muda, engkau bisa dipakai untuk teman-temanmu. Karena berapa banyak anak-anak muda yang begitu mereka kehilangan harapan, mereka bahkan berani untuk mengakhiri nyawanya. Teman-teman, coba hubungi temanmu, say hello, ya kan, di tahun yang baru, di Natal, suasana Natal seperti ini. Peduli dengan mereka, ceritakan tentang sebuah harapan di dalam Yesus Kristus. Karena seperti di Bethlehem, maka akan muncul seorang pemimpin yang besar, engkau dapat menjadi seorang pemimpin. Dan di berita Natal, di mana Zakaria yang sebelumnya harus mulutnya tertutup dikunci oleh Tuhan, ya kan? Tetapi ketika Yohanes lahir, maka mujizat terjadi. Dan Zakaria di ayat yang di kitab Lukas, kalau teman-teman baca itu disebutkan apa? Zakaria pun memuji-muji Tuhan, bermazmur memuliakan nama Tuhan. Jadi berita Natal ini begitu luar biasa. Kalau kau baca lebih lagi ya teman-teman, cerita-cerita Natal, Kak Maida percaya kau akan dapatkan banyak hal di sana. Ya, yuk sama-sama ya kita akhiri firman pada
Hari ini kita mau sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, cerita Natal bukan sekedar cerita, tetapi ada kekuatan Tuhan di dalamnya, karena kisah yang ada dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan itu sendiri, pribadi-Mu itu sendiri. Tuhan memberkati setiap teman-teman yang sudah mengikuti ibadah streaming ya Bapa, dimanapun mereka berada. Impian mereka, harapan mereka ya Bapa, Engkau sendiri akan membuka jalan. Keluarga mereka Tuhan, Engkau yang memberkati. Usaha pekerjaan orang tua mereka, Engkau yang memberkati. Bahkan studi mereka Tuhan, Engkau yang memberkati. Tuhan, jadikan mereka menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang akan terus memegang kehidupan kami, sehingga kami tahu Tuhan, kami tidak perlu khawatir dan takut lagi untuk menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati.